Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai pertemuan Jokowi dengan 6 Ketua Umum Parpol di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Pertemuan ini menimbulkan banyak spekulasi apa yang dibahas. Apakah hanya membahas mengenai silaturahmi setelah Lebaran atau membahas yang lain? Karena kalau kita lihat di dalam undangan tersebut dari Ketua Umum Partai Nasdem tidak diundang. Padahal Nasdem ini adalah bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi, tetapi tidak diundang di Istana Merdeka Jakarta. Yang diundang 6 parpol yang ini bagian dari juga pemerintahan Jokowi, artinya bagian dari koalisi. Nah, ada apa dengan pertemuan tersebut? Banyak yang memprediksi bahwa pertemuan itu membahas atau menindaklanjuti setelah Ganjar menjadi calon presiden 2024 yang datang yang diusung dari PDIP. Jadi ada hal yang mengarah ke sana. Kenapa begitu? Karena Nasdem tidak diundang. Kalaupun Nasdem diundang, mungkin pembahasannya akan lain. Tetapi ini Nasdem tidak diundang, berarti ada spekulasi bahwa ini menindaklanjuti dari Ganjar Pranowo yang kemarin diusung menjadi calon presiden dari PDIP. Karena ketika diumumkan Ganjar menjadi calon presiden, di situ ada Jokowi, ada Megawati, ada Puan, ada Ganjar juga. Lalu bagaimana teman-teman pengamat politik menilai hal tersebut? Coba kita baca beritanya, kita ambil dari Kompas teman-teman. Pertemuan Jokowi dengan 6 ketum parpol dinilai bahas langkah politik setelah pengusungan Ganjar jadi calon presiden. Pertemuan Presiden Jokowi dengan 6 ketua umum partai politik koalisi pemerintah dinilai membahas langkah politik setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi diusung sebagai calon presiden dari PDIP. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayetno mengatakan, Jokowi ingin mendengar rencana keempat parpol yang belum menentukan sikap soal pengusungan capres, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, serta Partai Kebangkitan Bangsa. Bagaimana sikap politik mereka ke depan? Saya kira itu yang akan dilihat dan dicarikan titik temunya, ujar Adi pada Rabu 3 Mei 2023. Dalam pandangannya Jokowi ingin ke-6 partai. Dalam pandangannya Jokowi tetap ingin ke-6 parpol memiliki satu pandangan yang sama dengan PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan yang telah mengusung Ganjar Pranowo. Namun jika tidak, maka ada potensi keempat parpol bakal menjadi pesaing dari PDIP dan Ganjar pada Pilpres 2024, termasuk lanjut Adi menjadi parpol yang melawan Jokowi sendiri. Artinya kalau keempat parpol itu tidak mau bergabung dengan PDIP untuk mengusung Ganjar, yang konsekuensinya berhadapan dengan PDIP, Ganjar, dan berhadapan dengan Jokowi. Karena bagaimanapun juga Jokowi adalah kader PDIP, bukan kader parpol yang lainnya, paparnya. Menurut Adi, salah satu yang ingin dicari tahu oleh Jokowi adalah kekehnya sikap Golkar dan Gerindra untuk mengusung ketua umum masing-masing, Erlangga Hartarto dan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Termasuk Golkar, apakah Erlangga tetap harga mati atau gabung dengan PAN, gabung dengan PDIP untuk bergabung dengan Prabowo Subianto, ucap dia. Misalkan yang pasti dibicarakan bagaimana pandangan politik Gerindra. Apakah Gerindra akan tetap harga mati untuk maju di 2024? Kalau tetap harga mati, tentu konsekuensinya akan tetap head to head dengan Ganjar dengan PDIP, imbuh Adi Prayetno. Diketahui Jokowi mengundang ketua umum ke-6 parpol untuk bersilaturahmi di Istana Negara, Jakarta, Selasa 2 Mei 2023. Malam, ke-6 parpol tersebut adalah PAN, P3, Golkar, Gerindra, PDIP, dan PKB. Sementara itu, Partai Nasdem mengaku tidak mendapatkan undangan untuk Ketua Umum Surya Paloh. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait Ketua Umum partai politik yang diundang oleh Presiden Jokowi. Di sana ada PAN, ada P3, ada Golkar, Gerindra, PDIP, dan PKB. 6 partai politik. Nah, kalau 6 partai politik ini bersatu mengusung Ganjar, ini luar biasa teman. Tapi apakah ke-6 partai politik ini
bersedia gabung dengan PDIP? Kalau kita lihat teman-teman, apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan ini cenderung akan mengikuti arahan dari Presiden Jokowi. Dan Presiden Jokowi jelas mendukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 yang akan datang. Ini berbeda teman-teman, berbeda sekali ketika Pak SBY mau lengser ke Prabon dari jabatannya sebagai Presiden. Bahkan Pak SBY tidak memihak siapapun ketika ada calon Presiden yang datang ke Pak SBY. Pak SBY netral, tidak mendukung salah satu. Tetapi kali ini sangat berbeda dengan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi ini malah masuk dalam politik praktis mendukung salah satu calon Presiden, terutama yaitu Ganjar Pranowo. Bahkan dalam kesempatan yang lain pernah menyatakan Jokowi bahwa ada seorang yang berambut putih yang memikirkan rakyat. Itu artinya mengarah kepada Ganjar Pranowo. Apalagi Ganjar sudah didukung oleh PDIP, sudah diusung menjadi calon presiden, maka Pak Jokowi ini tentu akan mendukung Ganjar. Selain itu karena Ganjar dari kader PDIP, Pak Jokowi juga kader PDIP. Tetapi ini perbedaannya dengan Pak SBY. Pak SBY ketika lengser ke Prabon tidak mendukung siapapun yang akan menjadi calon presiden. Jadi Pak SBY sifatnya netral, siapa yang diusung dan didukung oleh rakyat itulah yang akan menjadi presiden kita. Itu Pak SBY. Tetapi lain orang, lain pula sikap teman-teman. Kalau sikap Pak SBY itu netral, kalau sikap Pak Jokowi ini cenderung. Dan saya melihatnya Pak Jokowi mendukung Ganjar Pranowo. Dan kalau kita lihat teman-teman, Ganjar Pranowo ini akan melanjutkan program dari Pak Jokowi. Jadi ada beberapa program yang akan ditindaklanjuti seperti IKN. Tetapi kalau kita melihat teman-teman, setiap presiden itu tentu punya kebijakan masing-masing ya. Apakah melanjutkan program atau membuat program tersendiri. Ini kebijakan masing-masing. Seperti halnya ketika Pak SBY lengser dari jabatannya, apakah Pak Jokowi juga melanjutkan program dari Pak SBY? Nah, ada yang dilanjutkan, ada tentunya yang tidak. Demikian juga misalkan nanti presidennya berganti, apakah Ganjar atau Pak Anies atau Pak Prabowo, apakah juga akan melaksanakan kerja-kerja yang pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya? Saya pikir juga belum tentu. Tetapi mungkin juga ada beberapa yang dijalankan. Karena biasanya setiap presiden punya kebijakan masing-masing untuk mengerjakan tugas-tugas sebagai kepresidenan. Dan saya pikir itu wajar. Nah, kali ini teman-teman, apa yang dilakukan Presiden Jokowi, apakah sudah tepat mengundang ketua umum partai politik dalam rangka untuk 2024 untuk mendukung Ganjar? Nah, semua akan terjawab nanti setelah partai politik tentunya menindaklanjuti apakah mau bergabung koalisi dengan PDIP, dengan P3 atau tetap pada relnya yang lama, yaitu mengusung Ganjar, kemudian mengusung Prabowo dan mengusung Anies Baswedan. Karena sampai hari ini ada 3 tokoh yang ini sangat populer di publik, di masyarakat. 3 tokoh itu adalah Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. Jadi kita tinggal tunggu saja teman-teman siapa nanti yang akan masuk menjadi calon presiden dan terdaftar di KPU. Kita masih menunggu di hari-hari berikutnya karena sampai hari ini masih bakal calon presiden. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.